Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Fikih dalam pembelajaran PPKN. Ya, kita bertemu lagi setelah libur hari tasyrik dan kemarin juga kita sudah melaksanakan ibadah Idul Kurban. Ya, masih banyak nggak daging satenya? Daging kambing, daging kerbaunya masih banyak nggak? Nah, tapi pada pertemuan hari ini kita tidak membahas daging sate. Kita tidak membahas daging kambing, kita tidak membahas kerbau, ya, daging kerbau. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Kabarnya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita hari ini mau belajar apa ya? Ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya sudah, kita lanjutkan saja ke pembahasan pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Apa sih itu hak dan kewajiban? Ada yang sudah tahu? Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Oke, biar lebih jelas, mari kita simak pembahasannya. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu. Ya. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Nah, hak ini berarti segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kalau kita menjadi warga negara Indonesia, berarti kita memiliki hak dan kita harus mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengertian kewajiban. Tadi hak yang sudah kita bahas, sekarang kewajiban. Pengertian kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh setiap individu untuk mendapatkan haknya. Nah, jadi kewajiban ini segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap individu supaya haknya bisa didapatkan. Apa saja itu? Kita sebagai warga negara wajib melaksanakan peran kita sebagai warga negara sesuai dengan kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi kalau kita jadi warga negara Indonesia berarti kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban atau sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa saja itu? Apa saja ya? Nanti akan kita bahas. Perlu kalian ketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang, bisa jadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang dan antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Jadi, jangan haknya saja ya yang dituntut, kita minta hak kita dipenuhi, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Nah, itu juga salah. Nah, kalau tidak seimbang nanti akan jadi pertentangan, permusuhan. Nah, kalau kita menuntut hak kita saja tapi tidak melaksanakan kewajiban, nanti juga akan menjadi masalah dan bisa jadi itu menjadi hal yang besar dan akan menempuh jalur hukum. Contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa sih hak kita sebagai warga negara Indonesia yang harus didapatkan? Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang harus didapatkan sebagai warga negara Indonesia.
Di antaranya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi setiap warga Indonesia itu seharusnya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berarti ini yang menjadi tanggung jawab negara ketika warga negara Indonesia belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, hak untuk berpendapat. Nah, hak untuk berpendapat ini seperti apa? Kalian memiliki pendapat terhadap tentang suatu hal. Nah, kalian berhak untuk mengungkapkan pendapat kalian. Akan tetapi dengan peraturan atau dengan etika-etika yang baik pula ya. Jadi ketika kita berpendapat harus menggunakan etika ya. Tata cara yang baik dalam berpendapat. Selanjutnya, hak kemerdekaan memeluk agama. Nah, sebagai warga Indonesia berarti kita berhak untuk merdeka. Merdeka artinya bebas dari yang namanya penjajahan ya. Kalau sekarang bukan penjajahan yang kita tahu seperti zaman Belanda dan Jepang, tapi tidak ada perbudakan ya, tidak perbudakan. Kemudian di sini memeluk agama. Jadi setiap warga Indonesia di negara ini berhak untuk memeluk agama yang mereka yakini. Jadi tidak dipaksa untuk memeluk salah satu agama. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak menentukan agama yang mereka anut. Kemudian yang keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia kita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, baik itu anak-anak yang tidak sekolah, ya, kalau kalian mendapatkan atau menemukan anak-anak yang tidak sekolah, seharusnya mereka mendapatkan haknya karena mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka harus mendapatkan pendidikan berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, dan kita yang sekarang sudah duduk di bangku pendidikan, sudah melakukan proses pendidikan, berarti harus bersyukur dan harus memaksimalkan pendidikan yang sedang kita lakukan. Yang selanjutnya, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Nah, di sini setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Jadi keadilan terhadap setiap warga negara Indonesia itu sudah terjamin ya. Nah, ya tidak ada namanya kecurangan. Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, tadi sudah ada hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Supaya kita bisa mendapatkan hak-hak itu, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang harus kita lakukan antaranya yang pertama berdasarkan Undang-Undang 1945, yang pertama adalah membayar pajak. Nah, berarti kita diwajibkan atau mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak apa saja? Baik itu pajak kendaraan, kemudian pajak bangunan dan lain sebagainya ya. Orang tua kalian ini yang akan membayarnya ya. Kalau kalian belum diperkenankan untuk membayar pajak karena kalian masih anak-anak dan belum berpenghasilan. Selanjutnya, membela pertahanan dan keamanan. Nah, artinya ketika negara Indonesia terancam oleh penjajah atau oleh bangsa lain dan oleh kaum apapun, maka setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membela pertahanan dan keamanan supaya negara Indonesia tidak direbut dan tidak dirampas kemerdekaannya oleh bangsa atau pihak lain. Selanjutnya, yang ketiga, menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan dan hukum yang
berada di Indonesia ya. Yang selanjutnya menghormati hak asasi. Nah, jadi kita harus bisa menghormati hak asasi manusia. Dan yang terakhir, wajib mengikuti pendidikan dasar. Jadi belajar ini merupakan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia ya. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar berarti pendidikan SD ya, sekolah dasar. Artinya ini adalah kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Jadi jika kalian merasa dan mau diakui sebagai warga negara Indonesia, berarti kalian harus belajar ya, jangan banyak main game. Apalagi ya jadi kaum rebahan, jangan seperti itu, oke? Nah, baik anak-anak, hak dan kewajiban bukan hanya sebagai warga negara Indonesia saja. Akan tetapi ada juga hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, di rumah, di sekolah yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan. Apa saja ya kewajiban dan hak itu yang ada di lingkungan masyarakat, di rumah atau di sekolah? Baik, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Ingat, belajar adalah kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, kamu bisa? Bapak rasa kamu pasti bisa. Bisa apa? Nah, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan yang Bapak siapkan. Nah, pertanyaan pertama, segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu untuk mendapatkan haknya disebut dengan kalau kalian tadi memahami dan memperhatikan, pasti kalian tahu jawabannya. Yang kedua, segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu disebut dengan dan yang ketiga, contoh hak sebagai warga negara, yaitu tadi contohnya apa ya? Contoh hak sebagai warga negara. Dan yang terakhir, contoh kewajiban sebagai warga negara, yaitu tadi Bapak sudah sebutkan contoh kewajiban sebagai warga negara juga. Apa saja ya kira-kira ya? Silakan kalian bisa sebutkan minimal 2 contoh hak atau kewajiban ya. Oke, kalian silakan kerjakan dan kalian pasti bisa. Silakan kirimkan jawaban kalian ke nomor WhatsApp pribadi Bapak, oke? Nah, baik anak-anak, mungkin sampai sini pertemuan kita pada pembelajaran PPKN di kelas 5 dan mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di penghujung pertemuan ini mari kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap semangat dan jalankan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia, yaitu belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.